sama seperti prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat orang lain mendapat kenikmatan, mendapatkan posisi, itu boleh jadi itu lebih tepat buat dia, buat saya tidak tepat. Makanya saya harus berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk, berprasangka baik kepada guru spiritual saya. Murid itu harusnya ketika masuk ke dalam medan ini, ya sekujur tubuhnya harus penuh dengan prasangka baik. Husnuzan. Iya. Kalau tidak punya prasangka baik, itu akan menjadikan dia terhenti di jalan. Jika syekhmu melarangmu akan sesuatu, wa idza mana'aka syekhu an amrin, jika syekhmu melarangmu terkait sesuatu, au qaddama 'alaika ahadun, atau kadang syekh itu mendahulukan selain dirimu, mengagungkan orang lain selain dirimu, karena murid itu banyak sang syekh, fa iyyaka an tattahimahu. Maka hati-hatilah engkau dari tuduhan atau pikiran jelekmu, Habib. Ini bagaimana, Habib? Karena memang di dalam kita berguru, guru kan biasanya 1-2 tapi muridnya banyak. Ya. Tapi kadang guru itu melihat dengan pandangan dia, kayaknya ini kok saya tidak pernah disapa, yang disapa itu murid yang lain. Nah, ini bagaimana sikap seorang murid saat kebetulan menemui guru yang seperti ini? Kalau seorang murid itu kan dia harus punya keyakinan di dalam dirinya bahwa syekhnya itu ketika melakukan sesuatu, memilih atau mendahulukan atau letakkan di belakang, itu semua dia lakukan betul-betul bukan karena hawa nafsunya. Karena orang yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hawa nafsunya sudah menjadi kendaraan, sudah tidak punya kekuatan lagi di dalam dirinya. Memang betul-betul tunduk, nafsul mutmainnah gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu betul-betul isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya di dalam hatinya tidak punya pikiran jelek terhadap syekh tadi. Sebetulnya syekh itu semacam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggiring umat manusia mendekat kepada Allah. Dia semacam wakil lah di muka bumi. Terhadap syekh kita tidak boleh punya prasangka buruk ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain atau mendahulukan orang lain, tidak memberikan sesuatu kepada kita tapi memberikan kepada yang lain atau meletakkan kita di belakang. Tidak boleh kita punya prasangka buruk, sebab itu mungkin lebih bermanfaat. Itu yang lebih bermanfaat untuk orang yang didahulukan itu. Dan kita diletakkan di belakang, itu mungkin lebih bermanfaat untuk diri kita. Lebih pas, sesuai dengan sesuai dengan kondisi. Boleh jadi kalau saya yang diberi posisi itu, maka itu akan merusak saya. Itu akan merusak saya, karena dia lebih tahu mana yang lebih tepat untuk saya. Sama seperti prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat orang lain mendapat kenikmatan, mendapatkan posisi, itu boleh jadi itu lebih tepat buat dia, buat saya tidak tepat. Makanya saya harus berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk, berprasangka baik kepada guru spiritual saya. Nah, murid itu harusnya ketika masuk ke dalam medan ini, ya sekujur tubuhnya harus penuh dengan prasangka baik. Husnuzan. Iya. Kalau tidak punya prasangka baik, itu akan menjadikan dia terhenti di jalan. Artinya orang yang berpredikat sebagai murid ini harusnya tidak ada sama sekali suzan pada orang. Apalagi pada syekhnya itu. Betul. Tapi karena dia seorang murid, pasti kan ada bentik di dalam hatinya gitu ya. Nah, itu harus cepat-cepat dipadamkan. Makanya ini sebetulnya pelajaran dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kalau terbentik di dalam hatimu sesuatu, seperti engkau berprasangka buruk kepada syekhmu, segera kau padamkan. Dan ketahuilah, kata beliau, annahu qad fa'ala ma huwal anfa' wal ahsan
laka. Ya. Yang didahulukan orang lain. Ya. Saya tidak didahulukan. Oke. Itu lebih bermanfaat dan lebih baik untuk kamu. Oke. Kamu tidak, umpamanya hari ini dia masuk ke majelis berbicara panjang lebar dengan salah satu temanmu, umpamanya. Kamu ada di sebelahnya, tidak diajak bicara. Ya wajar lah, manusia seperti kita ini pasti, loh kok saya nggak diajak bicara ya? Nah itu ada manfaat untuk kamu. Ada manfaat untuk kamu. Tapi ini benar-benar guru loh ya. Benar-benar syekh. Kalau yang ada sekarang ini kan sebagian dipergurukan padahal belum sampai di makomnya gitu ya. Kadang dia tidak mengajak bicara karena ada permusuhan. Bagaimana guru kok memusuhi murid? Itu belum sampai derajat guru. Karena guru itu suci hatinya dari permusuhan, dari kebencian, suci dari hal-hal seperti itu. Membenci zat seseorang, suci dari hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau memang betul-betul guru yang kau temukan, ya sudah, tenang aja. Nah, ini berarti ini yang lebih pas untuk saya. Sama juga sahabat seperti itu. Dengan Nabi Muhammad SAW, ada sebagian sahabat yang memang sangat dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang selalu dimintai pertanyaan. Rasulullah selalu meminta pendapat dengan dia. Ada juga sebagian sahabat yang Nabi memilih dia untuk memimpin. Ya, yang lain menerima itu. Karena tahu posisi. Betul. Berarti ini juga mungkin ya, siapa yang mengetahui dirinya ya, dia akan mengetahui posisinya, dia sadar gitu. Ya. Kalau dirinya ini banyak kekurangan, macam-macam ya, saat tidak ditunjuk ya harusnya kita sadar bahwa ternyata kita harus banyak introspeksi diri. Kita belum dikasih amanah ini sama guru kita gitu. Bahkan Rasulullah kan pernah menunjuk sahabat yang muda sekali, belasan tahun, untuk memimpin perang. Di belakangnya ada sahabat-sahabat yang tua, di antaranya yang dipimpin adalah Sayyidina Abu Bakar. Sahabat senior. Iya. Mereka menerima itu karena itu sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dengan hati yang lapang gitu ya. Nah ini ya problemnya itu ya mengikis egosentris itu. Betul, apalagi karena kita hidup di organisasi atau hidup di, misalkan kita libatkan lagi hidup di dunia pekerjaan. Ini udah senior, ini udah bertahun-tahun kerja di sini misalkan. Kok malah yang seharusnya saya yang lebih senior nih, berpengalaman, tapi yang baru datang kok malah dapat posisi tinggi macam-macam. Nah itu bagaimana? Itu kalau harusnya ya orang itu legowo lah. Sudah, dia tahu posisinya di mana. Kalau itu belum diberikan kepada dia ya sudah, tenang aja gitu loh. Karena apa yang posisi yang sekarang dia duduki itu pasti mendatangkan manfaat untuk dia, dan kalau dirubah belum tentu itu mendatangkan manfaat buat dirinya. Nah, sebetulnya kan rasa seperti itu harusnya tidak ada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi kamu tidak dipilih oleh gurumu itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kamu. Boleh jadi yang dipilih itu yang lebih pas. Atau boleh jadi yang dipilih itu malah justru sedang diuji oleh gurumu. Diberi ujian. Lulus dah ini. Benar.